Assalamualaikum. Terkait dengan PPDB, mewakili orang-orang tua yang banyak yang kecewa, bahkan sampai nangis dengan hasil PPDB tahun ini. Juga anak-anak yang frustasi, sudah belajar capek-capek, tapi tidak dihargai. Saya ingin curhat menyampaikan isi hati mereka. Pertama, kepada Gubernur DKI, Bang Anies Baswedan. Kedua, kepada Menteri Pendidikan, Mas Nadiem Makarim. Dan ketiga, kepada Presiden kita, Bapak Pak D. Jokowi. Bang Anies, saya dari dulu sekolah di Jakarta, Bang. Ada sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat secara alamiah, Bang ya. Kedua, ada sekolah yang difavoritkan sejak dilahirkan menjadi favorit. Yang dilahirkan menjadi favorit contohnya ada SMA Negeri di Kemanggisan, Jakarta Barat. Ada SMA Negeri di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ada kawasan percontohan di Salemba, SD, SMP, SMA. Itu sudah favorit dari awal, dari lahir sudah menjadi sekolah favorit. Kedua, ada yang difavoritkan secara alamiah karena di sana banyak artisnya, Bang. Muridnya ceweknya cakep-cakep, kan artis. Temen artis cakep-cakep juga, mirip-mirip artis, sehingga itu jadi favorit. Ada juga yang difavoritkan karena memiliki prestasi belajar yang luar biasa, Bang. Contohnya adalah sekolah negeri, SMA negeri di dekat bengkel kereta api Manggarai. Kalau kita ngelihat anak-anak SMA itu pakai baju putih abu-abu, yang kebayang sama kita adalah jaket kuning, Bang. Itu sudah lama terjadi dan buat kita anak-anak adalah sumber motivasi, Bang. Kalau mau masuk SMA negeri yang favorit itu, mesti belajar. Dari SMP favorit, berarti dari SD mesti belajar. Kita tidak menganggap itu sebagai musuh, sebagai gangguan, tapi sebagai sumber motivasi. Nggak ada masalah selama ini di masyarakat, Bang, terhadap sekolah favorit itu. Tapi kenapa sekarang saya lihat pernyataan Abang di media, juga pernyataan Menteri Pendidikan yang sebelum ini dan sebelumnya lagi, itu ingin dalam PPDB menghapus image sekolah favorit, menghapus sekolah favorit. Abang kan tahu, Bang, kata anak buah Abang nih, Kepala Dinas Pendidikan DKI. Katanya dari 3 anak lulusan SMP, hanya 1 yang bisa masuk SMA negeri. Gimana pun di kotak-katik peraturan, yang 2 tetap nggak akan bisa masuk SMA negeri. Dari 2 anak yang lulus SD, hanya 1 yang bisa masuk SMP negeri. Kalau mau semuanya masuk, ya harus pangku-pangkuan, dan itu kan tidak mungkin. Maka tetap harus ada pemilihan, Bang. Zaman dulu, Bang, pemilihan itu menjadikan kita termotivasi. Gimana caranya supaya kita terpilih? Yaitu kita harus belajar. Apakah ada yang nggak keterima? Ya, pasti ada. Namanya persepsinya 1:3. Yang 2 nggak masuk. Tapi kita biasa-biasa aja, Bang. Dari dulu nggak pernah itu jadi masalah. Sekarang kenapa kok jadi begini? Adalah persentil 30%. Kemudian udah rapotnya bagus, didiskon lagi dengan kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi-prestasi yang tidak ada hubungannya dengan peringkat Indonesia di Olimpiade. Saya setuju, Bang. Anak-anak yang berprestasi diberikan privilege untuk pendidikan. Saya setuju. Tapi prestasi yang macam apa, Bang? Kalau prestasi yang tidak ada hubungannya dengan prestasi Indonesia di Olimpiade, saya kira nggak usah, Bang. Atau prestasi sains. Kalau prestasi sains itu sifatnya berangkat ke luar negeri bayar sendiri, orang tuanya yang bayar, nggak pakai seleksi, itu menurut saya bukan prestasi. Atau ikut misi kebudayaan di luar negeri, di mana ikutnya bayar sendiri untuk jalan-jalan, sisanya jalan-jalan gitu, keliling Eropa. Itu bukan prestasi yang layak diapresiasi. Yang harus diapresiasi misalnya dia juara atletik junior tingkat ASEAN, di mana berpotensi meraih medali emas SEA Games, ASEAN Games, bahkan Olimpiade. Itu perlu banget diberikan apresiasi. Atau dia ikut Olimpiade Sains dengan menyisikan saingannya seluruh Indonesia, kemudian mengharumkan nama Indonesia, dapat medali di luar negeri, itu juga layak diapresiasi. Tapi kalau hanya sifatnya permainan-permainan yang tidak ada hubungannya dengan prestasi Indonesia di Olimpiade atau yang macam itu, saya kira itu tidak layak dijadikan privilege untuk masuk sekolah negeri. Kemudian satu hal lagi, Bang, kalau Abang ingin memperhatikan sekolah negeri, saran saya adalah yang bawah diangkat ke atas, bukan yang atas diturunkan ke bawah. Apa misalnya yang sekolah yang dianggap kurang diminatin? Tapi kalau sekolah negeri dengan 1:3, semua juga dapat peminat. Tapi kenapa yang ini prestasi bagus, ini enggak? Kita lihat, Bang, apakah faktor guru, apakah faktor sarana dan prasarana. Kalau perlu, sekolah negeri yang dianggap ya, Bang, dianggap papan bawah,
sarana prasarana berikan yang bagus bang, misalnya lapangan basketnya sekelas lapangan basket olimpiade, dikasih kolam renang, kemudian anaknya dikasih makan sebelum sekolah, makan siang bersama, pulang sekolah dikasih bekal, dikasih perlengkapan laptop yang tipis-tipis itu. Bikin aja kayak gitu bang, sehingga itu jadi mungkin jadi daya tarik sehingga sekolah itu diminatin. Tapi bukan dengan cara menghalang-halangi anak yang bagus masuk ke sekolah yang lebih tinggi, yang peringkatnya tinggi. Sehingga akibatnya yang sama rata bukannya naik malah turun. Sehingga mutu pendidikan Indonesia secara umum bukannya naik, tapi turun. Kedua, saya mau curhat kepada Mas Menteri. Mas Menteri, kalau seleksi berdasarkan hal-hal yang sifatnya bawaan orok kata orang Jakarta, yang tidak bisa dirubah oleh anak-anak dengan belajar sekeras apapun, berdasarkan ukur meter dari rumah ke sekolah. Apa yang bisa dilakukan seorang anak untuk menang seleksi adu ukur meter itu? Selain yang sudah punya privilege, tinggal melenggang, yang nggak punya nangis. Kedua, seleksi berdasarkan umur adu tua, Mas Menteri. Bagaimana kalau di rapat kabinet, Mas Menteri, dalam penyusunan anggaran disusun, yang menteri umurnya paling tua itu dapat anggaran paling gede. Kemudian menteri yang umurnya paling muda dapat anggaran paling kecil. Kalau sistemnya kayak gitu gimana, Mas? Yang nulis buku Anak Singkong Jadi Konglomerat, Mas Menteri. Kalau dia hidup di zaman sekarang, maksudnya hidup, dia masih hidup. Kalau dia sekolah di zaman sekarang, dari kampungnya dia nggak akan bisa masuk sekolah ke kota terdekat dari kampungnya. Karena faktor zonasi. Kemudian begitu dia sampai, umur lu muda, sorry, nggak bisa, kita terima yang tua dulu. Nggak akan ada tuh anak singkong jadi konglomerat. Anak singkong akan tetap jadi anak singkong. Dan mentalitas anak-anak pun akan rusak, Mas Menteri. Yang sudah dapat privilege akan santai. Santai. Sekolah negeri depan rumah gue zona 1, masuklah dengan tanpa keringat. Yang rumahnya zona 3, umurnya muda, wassalam. Secara statistik hanya 2% anak tertua di zona 3 yang bisa masuk, Mas. 2% anak tertua di zona 3 yang bisa masuk, dan itu umurnya udah punya KTP. Yang umurnya lulusnya muda seperti Anda, nangis darah juga nggak akan terima di sekolah negeri. Belajar sekelas apapun 23 jam sehari nggak akan diterima di sekolah negeri. Apakah mentalitas seperti itu yang kita bangun pada anak-anak kita? Mentalitas santai-santai udah pasti dapat karena punya privilege, dan mentalitas putus asa karena capek-capek pun nggak akan dapat apapun. Gimana itu, Mas? Apakah seperti itu yang direncanakan untuk anak-anak kita di masa depan? Karena anak-anak inilah yang akan memimpin Indonesia di masa depan menghadapi persaingan dengan bangsa lain. Terakhir, saya ingin curhat kepada Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Pak D. Jokowi, Bapak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dari nama partainya sudah jelas bahwa partai Bapak sangat menjunjung tinggi yang namanya demokrasi. Hal yang esensial dari demokrasi adalah persamaan hak dan kebebasan untuk memilih. Bagaimana kalau seandainya saat pemilihan presiden dilakukan dengan cara pilihlah presiden yang paling tua? Apakah Bapak akan jadi presiden tahun 2014 dan 2019, Pak D? Tentunya tidak kan, Pak D? Setiap orang berhak memilih presiden yang dia sukai. Dari 2 calon presiden tersebut, ternyata Pak D yang paling disukai oleh rakyat Indonesia sehingga Pak D jadi presiden. Begitu juga partainya Pak D. Bagaimana kalau dalam pemilihan anggota legislatif kita berdasarkan zonasi? Pilihlah calon anggota legislatif yang rumahnya paling dekat dari rumah Anda, itu yang Anda pilih. Tentunya kalau pemilihan seperti itu belum tentu partainya Pak D menang. Tapi partainya Pak D menang karena orang bebas memilih. Yang dia sukai adalah partainya Pak D, sehingga partainya Pak D jadi juara di Indonesia. Pak D jadi presiden karena Pak D dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Itulah demokrasi, Pak D. Sekarang kenapa anak-anak Indonesia, sesama anak Indonesia, dalam memilih pendidikan, hak-hak demokrasi mereka dikebiri, Pak D. Mereka tidak boleh memilih sekolah yang mereka inginkan. Dibatasin oleh veteran, dibatasin oleh umur, sehingga mereka kehilangan haknya, Pak D. Mohon Pak D perhatikan demokrasi dalam pendidikan. Mari kita berikan anak-anak kita kebebasan dalam memilih pendidikan. Yang penting usaha.
Keterima, alhamdulillah. Nggak keterima berarti memang tidak ditakdirkan atau usahanya kurang keras. Itu kan hal yang biasa, Pak. Namanya demokrasi seperti itu. Ada yang dipilih, ada yang tidak terpilih. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Tidak ada hak asasi yang dilanggar. Tetapi dengan cara pemaksaan seperti ini, mengebiri hak-hak anak-anak memilih sekolah, itu sangat bertentangan, Pak Ade, dengan demokrasi. Bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia, Pak Ade. Jokowi, saya mengamati PPDB sejak yang pertama sampai dengan yang tahun ini. Tahun ini ada PPDB yang paling mengecewakan. Banyak orang yang kecewa, bahkan menangis. Banyak anak-anak yang potensial justru tidak diterima. Sementara banyak yang, maaf, potensinya tidak terlalu bagus, justru diterima. Menurut pengamatan saya, PPDB terbaik yang ada di Jakarta terjadi tahun 2012 sampai tahun 2014. Itu adalah PPDB terbaik sepanjang masa yang saya tahu di Jakarta. Saya tidak sembarang ngomong. Indikatornya sangat jelas. Yang tidak diterima pun merasa senang, merasa puas, merasa legowo, bisa menerima hasilnya tanpa harus protes segala macam. Tidak ada masalah di PPDB 2012 sampai 2014. Itulah PPDB terbaik. Sementara PPDB tahun ini, mungkin 90% orang menangis. Kenapa saya nilainya didiskon dengan persentil 30%? Kenapa saya jaraknya dikasih zonasi 3? Kenapa seleksinya berdasarkan umur? Apa gunanya saya belajar? Apa gunanya capek-capek belajar? Saya sudah belajar keras tidak masuk, yang itu tidak belajar sama sekali diterima. Umur saya muda, gimana membalap yang umurnya lebih tua? Semua mengalami yang semacam itu, bukan hanya di Jakarta, Pak. Mungkin Pak Ade bisa minta saran atau konsul kepada gubernur 2012 sampai 2014 tersebut. Kemudian bagikan hasilnya kepada pejabat-pejabat kita sekarang. Agar dalam membuat PPDB, tirulah gubernur DKI 2012 sampai dengan 2014. Terima kasih Pak Ade. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih Bang Gubernur dan Mas Menteri. Semoga diperhatikan keluh kesah daripada orang tua dan anak-anak kita demi masa depan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum.